Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi da'aimil Islam, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah qulubana futuhal 'arifin was salihin. Inna fatahna laka fathan mubina. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wal thaqalaini wal fariqaini min nurbi wa min ajamin. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabiyuna al-aminun فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي. يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى وسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والحبيب الذي ترجى شفاعته كل هون من الأهوال المقتحم. يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah. Bini'matihi tatimus salihat. Para jamaah sekalian Masjid Baitul Izzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali kita pada pagi hari yang berbahagia ini di Yaumul Ahad di bulan Rabiul Awal yang mulia untuk melaksanakan kajian kitab Daqaiqul Akhbar fi Dzikrin Nari wal Jannah. Untuk itu mari sama-sama kita awali membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah yang kita tujukan untuk kita semuanya, untuk segenap guru-guru kita dan untuk muallif hadzal kitab. Mudah-mudahan dengan keberkahannya, kemanfaatan yang akan memberikan manfaat yang dan keberkahan dalam kehidupan kita sehari-hari.
على هذه النية بالقبول والمقبول بتمام كل سؤال ومأمون بجاه الرسول بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولذرياتنا ولتلاميذنا ولجماعاتنا ولمن سمعنا في هذا المجلس شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مؤلف هذا الكتاب الإمام عبد الرحمن بن أحمد القاضي نفعنا الله بعلومه وأسراره وأنواره في الدين والآخرة شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, setelah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat rahmat dan salam semoga terlimpah dan tercurah pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, juga mudah-mudahan kepada kita umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Dan insyaallah di bulan-bulan yang penuh berkah ini, di mana-mana majelis, di mana masjid, musalla, pesantren, di berbagai macam tempat, mereka sama-sama menunjukkan farhatan wa surura, kegembiraan dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan pembacaan maulid dan sebagainya sebagai wujud rasa mahabbah kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kitab Daqaiqul Akhbar. Sekarang sudah sampai al-babus sabi' asyara fi dzikri jawabi su'ali munkar wa nakir. Bab yang ke-17 menjelaskan, menerangkan tentang jawaban pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Kalau pada bab sebelumnya menjelaskan tentang fi dzikr malakil ladzi yadkhulul qabra qabla munkar wa nakir. Ada malaikat yang masuk ke dalam kubur sebelum datangnya malaikat munkar dan nakir. Nah, hari ini insyaallah bab kita menjelaskan tentang jawaban pertanyaan munkar dan nakir. Fil khabari iku ing dalam siji khabar, idza wudi'a tatkala den serahaken opo al maitu mayit fil qabri ing dalam kubur, atau nekani ing mayit sapa malakani malaikat loro, aswadani kang ireng karone, asraqal ainaini kang melotot mata lorone, sautuhuma kang utawi suarane malaikat loro iku kara'at kaya dene petir, kara'at kaya gledeg. Wa absaruhuma lan utawi pendelenganane malaikat loro iku kalbargal khadib kaya dene kilat kang menyambar. Yukhriqani kang ngebelah al-ardha ing bumi bi abyabiha bihima kelawan pira-pira cakare malaikat loro. Fayatianihi maka nekani malaikat loro ing mayit mingki bali roksi saking arah-arah endase mayit, fataqulu maka ngucap apa as-salatu salat, la ta'tiyahu ajanakani sapa sira loro ing mayit min qibali saking arah-arah isun. Farabbi salatun sallaha fil laili wan nahari, farabbi mangka demi Allah salatun salat sallaha kang salat ing sapa mayit ing salat fil lail ing dalam waktu bengi, wan nahari lan waktu awan, hadaran karena wadi min hadhil mawadi'i saking ikilah pira-pira panggonan. Jamaah sekalian, di dalam siji khabar, satu khabar diceritakan idza wudi'al mayit, ketika mayit diletakkan, ditaruh di dalam kubur, ditaruh kemudian tutup pakai papan, ya. Habis ditutup pakai papan diapain? Diurut, ya, diinjek-injek. Mau pejabat ke, konglomerat ke, pengusaha ke, orang susah, orang seneng, diinjek-injek. Kenapa diinjek-injek? Biar padat.
diinjak-injak, ditutup. Begitu diletakkan, atau malakani, datang dua malaikat yang hitam, dua matanya melotot, suaranya seperti geledek, pandangan matanya seperti kilat menyambar, yang memecah bumi dengan cakarnya. Waduh, kalau digambarin begini kayaknya kita ngeliat juga serem, ya. Serem kita ngeliat, matanya melotot, badannya hitam. Badannya hitam tinggi gede aja nggak melotot, kita takut. Ini melotot, pandangan matanya seperti kilat menyambar, suaranya seperti geledek, kukunya mendapat memecah bumi, membelah bumi. Maka datanglah dia, dua malaikat tersebut, min qibli ra'si, dari arah kepalanya, kepala mayit. Maka begitu datang dari arah kepala mayit, fataqulu salat, mengucap apa salat, maka salat mengucap, ngomong salat nih. Jadi kepala yang kita pakai sujud untuk menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, begitu malaikat datang, dari dua malaikat itu datang dari arah kepala kita, dia berkata, la ta'tiyahu min qibali, jangan datang dari arahku. Siapa kata siapa? Kata salat. Kenapa? Karena kepala kita yang dipakai sujud, yang kita rendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, ma suci engkau ya Allah yang maha luhur, maha tinggi, dengan segala pujiannya, yang kita rontokkan segala keangkuhan kita, yang kita jatuhkan segala nafsu-nafsu basyariah kita, al-khudu' wa tadallul, kita hinakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salat ini berkata, la ta'tiyahu min qibali, jangan kau datangi wahai malaikat kepada mayit ini dari arah-arah kepalanya. Kepala ini dipakai buat salat. Maka demi Allah, salat yang dia kerjakan fil lail wan nahar, sepanjang waktunya, malam dan siang. Malam ia tundukkan, wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Di tengah malam ia bangun dan dia sujud, dia rendahkan, dia jatuhkan kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wasabbihu lailan tawila, dan kemudian ia bertasbih sepanjang malam itu untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di sebagian malam itu dia bangun, fatahajjad bihi, dia sungguh-sungguh. Al-lail suku ahli jannah, karena malam itu adalah pasarnya ahli syurga. Melaksanakan salat untuk menunjukkan penghambaan dan takarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dalamnya ada maqamam mahmuda, ada tempat yang terpuji. Jangan kau datang dari kepalanya, jangan kau datang kata salat, karena sepanjang waktunya demi Allah, orang ini salat siang dan malamnya, hadaran min hadhil mawadi, karena takut dengan tempat ini. Salatnya yang dia lakukan karena Allah, dia takut dengan tempat ini, di mana dia yakin dia pasti akan dimasukkan ke dalam kubur dan akan mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya, dan tidak ada yang lain yang dibawa kecuali amal. Karena yang ngikutin mayit ke kubur ada tiga, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya yang nganter sampai mana? Sampai kuburan.
sampai selesai dimakamkan. Wa maluhu, mobilnya nganter, motornya juga ikut nganter sampai parkiran. Wa amaluhu, amalnya juga nganterin. Namun di antara keluarga dan harta juga amal mana yang paling setia mendampingi kita? Fayarji'uthnani, maka yang duanya pulang. Ahluhu, pulang, biar kata bini kita, suami kita cinta bener sama kita, anak-anak kita sayang sama kita, besti, empat nongkrong sambil ngopi, ya. Lalu masih ada, saya lihat di depan masih ada gelas bekas kopi, kan bekas kongko, ya. Teman nongkrong, teman ngopi, CS bener dah. Semuanya pulang juga, nggak bakal tuh dia nongkrongin kita. Nggak usah 2 hari 3 hari, semalam aja deh. Mungkin bahasa kita friend, kita dari dulu nongkrong bareng, ya. Kita ke majelis bareng, kita pengajian bareng, apa kita bareng. Ente nggak punya, ane kasih, ane nggak punya, ente kasih. Pokoknya lu besti bener deh. Tapi mohon maaf nih, ane nggak bisa nungguin sampai semalam aja, nggak bisa deh. Apa nungguin kita? Nggak bakal nungguin. Begitu yang lain pulang, kita pulang juga. Fayarji'uthnani, keluarganya pulang, sahabatnya pulang, kerabatnya pulang. Nggak ada satupun di antara mereka yang setia mendampingi kita sampai semalam saja. Apalagi hujan, pengen buru-buru ya di tempat teduh. Fayabqa wahidan, maka yang tetap tinggal bersama kita dengan setianya adalah amal kita, yang ketika kita lakukan itu di masa hidup kita dengan segala perjuangan kita. Ini berangkat salat subuh kan berat bener ini, berat. Habis subuh duduk di majelis juga berat juga. Mungkin buru pulang aja bawaan nih, ya. Berat kita duduk di majelis ba'da subuh begini. Tapi kita duduk. Kenapa? Karena kita yakin duduknya kita akan jadi saksi dan menemani kita nanti di alam kubur. Fayabqa wahidan, amalnya yang tetap setia sampai hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan segala perjuangan kita. Ya, ba'da subuh ngaji khusyuk. Khusyuk sampai manggut-manggut saking artinya. Alhamdulillah. Ntar begitu manggutnya kenceng ngegentak. Tapi itu kan jadi saksi, itu amal kita yang setia mendampingi kita, bukan harta kita. Jadi contohnya aja sekarang harta kita nggak kita bawa ke masjid, sampai depan aja nggak dampingin kita. Amal kita seluruh totalitas kehidupan kita. Kata sholat jangan kau dekati, jangan kau datang dari Allah kepalanya karena dipanah dipakai buat sujud sepanjang waktunya. Malam dan siang hadaran, karena rasa takutnya dia akan melakukan perjumpaan dengan tempat ini, yaitu kubur. Thumma ya'tiyanihi, mangka kari-kari nekani sapa malaikat loro ing mayit min kibali rijlaihi, saking arah-arah sikil loronya mayit. Fayaqulani, mangka ngucap apa rijlain, la ta'tiyahu, aja nekani sapa sira malaikat lorohu ing mayit min qibalina, saking arah-arah kita kabeh. Faqad kana, maka teman-teman ana sapa mayit iku yamsi melaku sapa mayit bina kelawan gawa kita rijlain ilal jamaati, tumeka maring salat berjamaah hadaran karena wudi min hadil maudi, saking ikilah panggona. Dari arah kepala nggak dikasih, datang dari arah kedua kakinya. Begitu sampai ke arah dari kedua kakinya, la ta'tiyah, wahai malaikat jangan kau datang dari kedua kakinya, jangan. Kenapa nggak boleh datang? Kenapa? Karena faqad kana yamshi bina ilal jamaah, karena kaki inilah yang membawa kami untuk sholat berjamaah. Kaki ngelarang malaikat datang. Malaikat dijegat, security-nya ketat, screeningnya cakep, ya, cek KTP.
taruh KTP, ditaruh KTP masih nanya mau ketemu siapa, tanya urusannya apa, udah janji apa belum, nanti Pak saya konfirmasi dulu, screeningnya ketat. Maka malaikat juga begitu pengen datang rela kayak stop, jangan dulu malaikat, jangan. Orang ini sepanjang hidupnya dan semasa hidupnya dia membawa aku kedua kaki ini ilal jamaati untuk melaksanakan salat berjamaah. Beratnya kira-kira? Berat, jamaah berat. Tapi dibawa ke kita, ayo mau kemana sih? Hah? Naik gunung sampai, kemana-mana sampai, mau tur kemana juga sampai asal ada duit mah. Ya, kemana juga sampai. Ke masjid jarang yang sampai ke masjid. Ya, ke masjid jarang yang sampai. Kata kedua kaki jangan, kaki ini dipergunakan. Wa naktumu ma qaddamu wa atharahum. Dalam surah Yasin yang biasa kita baca dicatat setiap langkah kakinya. Bahkan kan ada riwayat salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang menjelang detik ajalnya, ia mengucapkan andaikan lebih jauh, yaitu Sya'ban, andaikan lebih jauh rumahnya daripada masjid, sehingga jalannya lebih panjang, jalannya lebih lama, dan setiap di kulli qadamin, setiap langkahnya Allah Subhanahu wa taala akan catat dengan kebaikan-kebaikan yang subhanallah. Jangan datang malaikat dari kedua kaki ini. Yang nyatet amalan kaki tuh, yang nahan. Fayatiyani maka nakani sapa malaikat taro ing mayit min yamini min an yamini saking arah tengene mayit, fataqulu maka ngucap apa as-sadaqatu sadaqah la ta'tiyahu ajanakani sapa sira malakani hu ing mayit min kibari saking arah-arah isun. Faqad kana maka teman-teman ana sapa mayit iku yatasaddaqu sedekah sapa mayit bi kelawan isun hadaran karena wadi min hadil maudhi'i saking ikilah panggonan. Fayatiyanihi min kibari shimal fayaqulu saumuhu ngucap apa saumuhu puasane la ta'tiya wajanakani sapa sira malaikat loro ing mayit min kibari saking arah-arah isun. Faqad kana yaju'u wa ya'tashu hadaran min hadzal maudhi'. Begitu dari pala enggak bisa, dari kedua kaki enggak bisa, maka datang dari arah tangannya yang kanan. Ditahan sama apa? Sama sedekah. Jangan malaikat. Jangan kau datang dari arah sini. Jangan kau datang dari arahku, kata kanan nih. Jangan. Karena tanganku ini dipergunakan oleh untuk sedekah. Yang ketika sedekah tangan kanannya, tangan kiri nggak tahu. Dan itu termasuk di antara sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. 7 kelompok manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan perlindungan naungan pada hari kiamat yauma la dhilla illa dhilluh, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, adalah seseorang yang tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya enggak tahu. Jangan tangan kanan ini dipergunakan untuk sedekah. Sedekah subuh, sedekah kapan aja. Kotak bawahnya pusing, asal kotak amal lewat bawahnya pusing. Enggak bawa duit kecil lagi nih. Ya, bawahnya pusing, ada kotak amal udah ngancem malah. Udah ngerogoh. Ya, udah ngerogoh. Di dalam kantong dilipat sampai kecil-kecil. Begitu keluar lagi ada kotak amal lagi, bawahnya puyeng lagi, pengen sedekah, taruh lagi cerep. As-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah ini menolak bala. Sedekah juga menambah umur. Sedekah juga jalbur rizki, menarik rezeki. Sedekah juga menambah kecintaan Allah kepada kita. Jamaah sekalian,
seseorang yang sedekah dalam kitab Tanqihul Qaul juga dapat juga dari bab sedekah, dalam kitab Usfuriyah juga ada. Seseorang yang sedekah dia keluarkan sebelum sedekahnya ini sampai kepada penerimanya, maka dia sudah sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah sebelum sampai ke tempat dia penerimanya, apakah ke kotak amal atau langsung kepada orangnya, sedekah dia ngomong ini, alhamdulillah, dulu saya kecil, sekarang saya menjadi besar. Dulu saya sedikit, sekarang saya menjadi banyak. Dulu saya dijaga oleh sang pemilik harta, rapih ngejaganya, ya. Kalau duit rapi taruh dompet, nggak boleh ada yang lecek. Kalau emas rapi taruh dompetnya, berapa pintu, berapa lapis pintu tuh boleh, kalau bisa masuk. Belum dilacinya, belum ditaruh lagi di kotak. Sekarang begitu aku disedekahkan, maka bukan lagi dia yang menjagaku, aku yang akan menjaganya. Subhanallah. Saking besarnya pahala sedekah, maka seseorang yang dalam keadaan sakaratul maut, ia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, andaikan saja laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas salihin. Ya Allah, andaikan kau tunda ajalku, kau akhirkan ajalku sebentar saja, fa asaddaqa wa aqum minas salihin, maka saya akan sedekah, saya akan keluarkan harta saya untuk saya sedekahkan, wa aqum minas salihin, dan saya akan menjadi hambamu yang saleh. Cuma dua permintaannya, pengen sedekah dan pengen menjadi hamba yang saleh, enggak minta yang lainnya. Kenapa? Karena nanti di mana yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallah biqalbin salim, enggak ada manfaatnya. Nanti ada satu masa di mana harta kita tidak ada orang yang menerima sedekah kita, rugi kita. Padahal harta yang kita miliki penggunaannya ada tiga. Satu, harta yang kita makan, dia jadi kotoran, mau nikmat sebagaimana apapun nikmatnya jadi kotoran. Kedua, harta yang kita tinggalkan, yang kita tumpuk sebagai aset kita, begitu kita meninggal maka itu akan jadi warisan, peninggalan yang mudah-mudahan memberikan maslahat, namun tidak sedikit. Warisan jadi rebutan, gara-gara rebutan jadi permusuhan. Padahal dulu tinggalnya serumah, kecilnya bareng, emaknya satu, bapaknya satu, tinggal serumah, tidurnya bareng, makannya bareng, berebutan minumnya juga bareng, piringnya bareng, cangkirnya bareng, semuanya bersama. Namun ketika persoalan warisan kadang-kadang jadi rebutan dan menyebabkan al-adawah, permusuhan. Sampai kadang-kadang bilang begini, harta mah nggak ada saudaranya. Wa ta'kuluna turatsa aklan lamma. Itu harta yang kita simpen. Tapi ada harta yang kita sedekahkan, maka ini yang menjadi investasi, benteng yang siap mendampingi kita sampai kapanpun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tangan kanan bilang, jangan kau datang dari arah ini, karena tangan ini dipergunakan untuk sedekah. Datang dari tangan kirinya, jangan, kata tangan kiri, jangan, karena ini dipergunakan untuk puasa. Puasa yang jawab. Ini katakan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna
aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surah apa itu? Surah Yasin. Di kapalan kita baca ayat itu. Al-yawma nakhtimu ala afwahim, bukan lagi mulut yang bicara, mulutnya udah dikunci. Udah nggak bisa adu argumentasi, ya. Udah nggak bisa kita berdebat secanggih apapun ilmu kita, sedalam apapun ilmu yang kita miliki, yang kita pergunakan untuk berhujjah di masa hidup kita. Namun saat itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Tangan bicara, kaki yang jadi saksi setiap amal perbuatan baik dan buruknya, maka semuanya mulutnya dikunci, amal perbuatannya yang bicara, kaki yang menjadi saksi. Masya Allah. Udah bab begini, malu kaki kita kalau melangkah ke tempat nggak baik. Ntar kaki ngasih tahu, maka sering disebut ada mata kaki, ya. Ada mata kaki. Kenapa? Karena mata melihat kemana-mana, ya. Mata kaki pengen ke sono, ntar kaki jadi saksi lagi. Pengen nongkrong ke sini tempat maksiat, aduh ntar kaki ngomong lagi jadi saksi. Kafiran ini dah. Nggak jadi. Nggak jadi. Bab al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun adalah CCTV kita. Ayat yang menjadi fungsi kontrol kepada kita, menjadi CCTV dalam kehidupan kita. Tangan, hati-hati, ntar ngomong lagi dia. Mau ngambil, jangan. Bukan punya kita. Karena kafir yang tangan bakal ngomong nih, bakal ngadu. Bukan sekarang ngadunya, ntar di pengadilan akhirat. Tangan yang mengambil hak orang lain, mungkin di dunia dia bisa selamat. Dari pengadilan dunia bisa selamat. Tangan yang menganiaya orang lain, ngegebukin, mukulin dengan segala kezalimannya, bahkan membunuh dengan tanpa haknya. Mungkin di dunia dia selamat dari pengadilan dunia, tapi pengadilan akhirat dia tidak akan pernah lolos dari pengadilan akhirat. Alaihissallahu biahkamil hakimin, bala wa ana ala dzalika minasy syahidin. Tidak akan ada pengadilan akhirat fasal-fasal daripada yang kita lakukan bakal lolos, kena jeratan pasalnya. Deliknya pasti kena tuh. Di dunia bisa kena, bos gimana bos, saya bos, tenang. Dunia masih tenang, ntar aneh bantu. Tugas ente mah jalanin aja. Yang penting urusan beres, siap bos. Dunia selamat. Pengadilan akhirat nggak bakal selamat. Makanya al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadikan ayat ini sebagai CCTV yang melekat dalam setiap laku lampah kehidupan kita, karena pada akhirnya amal inilah yang akan berbicara langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua dilakukan hadaran karena takut akan tempat yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, tempat pertanyaan ketika sampai akhir kehidupan di dunia. Fayastayqadha kama yastayqadhan naim fayaqulu madza turidani minni. Dia bangun seperti orang bangun tidur dan nanya, malaikat pengen apa sih? Bahasa kita begitu. Qalu ya wailana man ba'athana mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursal. Itu tafsir Yasin, Pak. Surah Yasin. Kalau kita bedah tafsirnya, ada tafsir Yasin Hamami. Kalau kita bedah tiap ayat, ya, itu memiliki tafsir yang luar biasa. Dari mulai bagaimana Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an, meyakinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innaka Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, bahwa Nabi Muhammad lah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tantangannya juga tidak sedikit, ancamannya juga sedikit.
sampai kehidupan akhirat juga dijelaskan pada surah Yasin ini, sampai bagaimana manusia benar-benar diajarkan untuk tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka likulli syai'in qalban wa qalbul Quran Yasin. Setiap sesuatu ini ada hati dan jantungnya, dan hati jantungnya Al-Quran adalah surah Yasin. Apa kata malaikat? Fayuqulani nuridu minka tauhidallah, nuridu ngarapakan sapesun minka saking sira tauhidallah ing tauhid bareng Gusti Allah taala. Fayaqulu asyhadu an la ilaha illallah. Fayaqulani madza taqulu fi haqqi Muhammadin alaihi salatu wassalam. Fayaqulu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Fayaqulu ashta mu'minan wa mutta mu'minan. Aku hanya ingin memastikan engkau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah engkau komitmen dengan tauhid yang engkau ikrarkan? Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dulu engkau berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukankah aku Tuhan kalian semuanya? Qalu bala syahidna, ya engkau Tuhan kami. Aku hanya ingin memastikan itu, apakah benar engkau menjaga komitmen tauhidmu kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka hamba Allah yang mukmin mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi alla ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Terus bagaimana engkau persaksianmu dengan haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusan Allah. Fayaqulani 'ishta mu'minan wa mutta mu'minan. Maka dua malaikat itu berkata, engkau hidup dalam keadaan sebagai seorang mukmin, wa mutta mu'minan, dan engkau pun meninggal dunia dalam keadaan menjadi seorang mukmin. Maka itulah kemudian kita dianjurkan memperbanyak baca yang jadi doa buat kita. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Aku ridha Allah adalah Tuhanku, Muhammad adalah nabiku, Islam adalah agamaku, wa bil ka'bati kiblata wa bil qur'ani imama. Ka'bah adalah kiblatku, Quran adalah imamku, wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana. Saudara-saudara mukmin dan mukminat adalah saudara-saudaraku. Kalau ini sudah terpatri dalam diri kita, maka itulah yang ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Maka kalau kita meninggal di bacaan talqin, idza ja'akal malakanil muwakkalani fala yufzi'aka wa la yurhibaka fa innahuma khalqun min khalqillah. Nanti kalau datang dua malaikat yang datang kepadamu, jangan kau gentar, jangan kau resah dan gelisah. Kenapa? Fa innahuma khalqun min khalqillah, karena keduanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sa'alaka, maka kalau kedua bertanya kepada engkau, faqul lahumma bilisanin fasih wa i'tiqadin sahih, maka jawab dengan hati tauhid yang bagus dan lisan yang fasih. Man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka wa man ikhwanuka faqul lahumma Allahu rabbi wa Muhammadun nabiyyi wal islamu dini wal qur'anu imami wal ka'batu qiblati wal mu'minuna wal mu'minatu ikhwani. Maka kemudian di dalam talqin lanjutkan, tsabbatakallahu ta'ala bil qawli tsabit, tsabbatakallahu ta'ala bil qawli tsabit, tsabbatakallahu ta'ala bil qawli tsabit. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan hatimu dan menjadi hati yang mantap dan tetap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semuanya tergantung apa yang kita lakukan di masa hidup kita. Termasuk wafatnya kita pun tergantung dari apa yang biasa kita hidup. Dan mudah-mudahan jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat berkah pada kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah umur, berkah sehat, berkah tenaga, berkah pikiran, keberkahan dari mulai kita melek
sampai kita menutup mata kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan semoga ketika ajal datang menjemput kita meninggal dunia aishta mu'minan wa mutta mu'minan. Kita hidup dalam keadaan sebagai seorang hamba Allah yang mukmin, dan mudah-mudahan kita meninggal dunia dalam keadaan menjadi hamba Allah yang mukmin. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wa daraji, adfanta ya jiratal alamin, ya uhainal judi wal karami, ya Rasulullah, salamun alaik, ya rafi'a syani wal daraji, adfanta ya jiratal alamin, ya uhainal judi wal karami, nahnu jiranun bidzal harami, haramil ihsani wal hasani, nahnu min qaumin bihi sakanu wa bihi min khawfihim aminu, ya Rasulullah, man alaik Allah, Allah, ya rafi'a syani wal daraji, jiratal alamin, ya uhainal judi wal karami, Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani, ya Rasulullah, salamun alaika Allah, ani wa daraji, adfata ya jiratal alami, Allah, Allah, lal judi wal karami, ya sayyidi ya Rasulullah, ya man lahul ja'a indallah, innal musiina qad ja'uk lidhanbi yastaghfirun, Allah, 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 ya sayyidi ya Rasulullah, lahul ja'a indallah, innal musiina qad ja'uk lidhanbi yastaghfirun, Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi
صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغارا. لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم اشفع لنا بشفاعة رسول الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم بارك لنا في عمرنا وحياتنا وبارك لنا في رزقنا وأموالنا وبارك لنا في أولادنا وذرياتنا وبارك لنا في تلاميذنا وجماعتنا وبارك لنا في مجلسنا ومعهدنا يا رحمن الدنيا والآخرة راحمهما يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. ارحمنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.